Kita mulai ya, Bu. Ya, Bu Wid, silakan Bu Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Wanda Fitri, MC yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini bersama kita via Zoom selaku narasumber untuk memberikan pembekalan kepada Ananda semua yang memilih melaksanakan praktek lapangan Prodi Psikologi Islam UIN Muhammadiyah Padang tahun 2001 dengan peminatan sosial keagamaan. Ya, sekedar kami informasikan Bu, saat ini kurang lebih 40 anak, ya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, yang berminat 46 dari catatan saya 46 anak yang berminat dan memilih sosial sebagai bidang yang diminati untuk pelaksanaan PL. Jadi semakin meningkat ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang terbanyak dalam 3 tahun terakhir yang saya lihat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Ananda semua akan mendapatkan pencerahan dari Ibu Dr. Wanda Fitri sehingga makin terang benderang gitu apa yang akan dilakukan selama melaksanakan praktek lapangan di tempat PL-nya masing-masing. Ya. Yang pertama, pembekalan pertama itu sudah disampaikan oleh Pak Murisal minggu lalu. Beliau menerangkan PL secara umum saja sih pada dasarnya gitu ya. Mudah-mudahan hari ini Bu Wanda bisa memberikan pendalaman gitu ya yang lebih intensif sehingga semuanya bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan dilakukan nanti selama melakukan praktek lapangan. Insya Allah kita akan laksanakan hari Senin besok, Bu. Hari Senin besok. Ya, pembekalannya sudah dalam 3 minggu terakhir. Minggu pertama kita analisa kasusnya sudah diperiksa, ada yang bagus, ada yang tidak, itu berdasarkan analisa film. Kemudian kemudian pembekalan berikutnya dari pemateri pertama dari Pak Murisal dan Ibu yang ketiga. Insya Allah sebagai pemantapan, ya, pengayaan dari teori-teori psikologi sosial. Oke, tanpa perpanjang mukadimah, kita persilakan saja kepada Bu Wanda untuk menyampaikan materinya. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua Ananda semua yang hadir pada hari ini. Ibu sebenarnya minta maaf ya, karena sudah ditawar 2 minggu yang lalu ya Bu Wid, tapi baru bisanya hari ini dan itu hampir saja lupa karena saya baru pulang dari acara di Pangeran City, ada materi tentang literasi untuk mahasiswa ini. Nah, kemudian saya dengan percaya dirinya menyangka bahwa saya akan memberikan materi tentang intervensi sosial sebenarnya, sama dengan minggu yang tahun lalu. Ya. Tapi ternyata ini laptopnya berbeda lagi, ternyata tidak ketemu, tapi saya percaya diri dengan apapun yang saya sampaikan itu masih berhubungan dengan persoalan sosial, seperti kata Bu Wid tadi. Jadi ada 2 materi yang menarik, dan saya sebenarnya tinggal kepada saya kasih kesempatan, ini saya share dulu. Ada dua materi, yang pertama itu adalah masalah sosial, oke? Ya, ini masalah sosial. Nanti kita akan bahas, dia tidak banyak, hanya 4 atau 5 halaman kalau nggak salah saya ya. Ini malah 3 halaman, tapi cukup padat ya, disingkat. Kemudian ada satu lagi adalah ini tentang mengatasi masalah dalam konteks sosial. Nah, jadi ada 2 materi, tapi tinggal sebenarnya tinggal ini satu pembahasan ya, cuma kalau waktu kita tidak cukup. Tapi untuk sampai ke persoalan
mengatasi masalah dalam konteks sosial, tentu saja kita terlebih dahulu harus tahu apa itu masalah sosial. Berarti mau tidak mau dua materi ini yang singkat ini saya jelaskan pada hari ini. Ini seperti menyampaikan konsep ya, tetapi tidak. Ini konsep tetapi konsep yang langsung bisa saudara temui di lapangan. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan praktek. Nah, ini harusnya diberikan, kemudian baru terakhir itu adalah intervensi sosial. Jadi kerja terakhirnya, tapi tidak apa-apa. Ini tidak mengurangi makna dari materi kita pada hari ini. Baik, jelas ya, nampak ya yang saya sampaikan sudah di-share? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini secara umum saja, masalah sosial itu apa, faktornya bagaimana, dampaknya seperti apa, solusinya seperti apa. Dan kerja kita adalah di memahami apa itu masalah sosial, kemudian faktor yang pengaruhinya, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap kehidupan individu. Kemudian terakhir adalah bagaimana solusinya. Nah, memang ini bagian juga salah satu daripada intervensi sosial yang pernah saya sampaikan begitu. Nah, yang jelas masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian ya antara unsur, oh ini ada apa ini, saya tidak menggunakan, padahal saya tidak menggunakan ini ya, tapi kenapa tercoret-coret ya? Saya tidak menggunakan pennya loh. Oke, ya. Jadi masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi adanya gap ya antara pemahaman individu dengan lingkungan itu menjadi masalah sosial. Adanya perbedaan persepsi individu mengenai sesuatu itu masalah sosial. Contoh nyata saja misalnya masalah COVID. Nah, ini kan kita sedang dalam keadaan pandemi nih. Berarti saudara ingin PL mau tidak mau masalah COVID menjadi bagian dari yang harus ditangani ya, terutama dalam memberikan kesadaran pendampingan kepada masyarakat untuk sadar, untuk aware terhadap COVID-19 ini. Apa itu COVID-19? Walaupun sebenarnya ini sudah gelombang ketiga, malah bukan gelombang kedua ya, sudah gelombang ketiga. Tetapi masih saja, nggak tahukah apakah ini di Indonesia saja gitu ya, masih saja ada yang tidak percaya. Nah, ini berbahayanya. Masih ada yang tidak percaya dengan apa itu COVID. Ya, dan mereka mengatakan nggak ada itu COVID. Kemudian vaksin itu hanya menanamkan chip untuk mengetahui identitas kita, begitu ya. Nah, apalagi kalau saudara mengadakan perjalanan keluar, sekarang ada lagi namanya dulu adalah e-hak, ya sekarang adalah peduli lindung. Ketika saudara download peduli lindung itu, uploadnya di HP kita masing-masing, kita mengisi identitas, maka kemanapun langkah kita akan diberitahu, oh Anda 300 meter lagi mendekati keramaian, Anda menghindari zona merah, Anda harus ke sini untuk masuk, ini Anda memasuki zona hijau. Memang seperti itu, jadi seperti ada map di dalam HP kita memberitahu kita. Tapi banyak yang takut dengan itu. Wah, kita dipantau, kita dimata-matai begitu. Nah, hal yang begini ketika itu disampaikan terus-menerus dan tidak tepat oleh media sosial, itu akan menjadi masalah sosial gitu. Karena itu akan mengganggu kenyamanan individu, akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Jadi ini hal-hal yang seperti ini, berita-berita masif yang berkembang di media massa, tahu ya masif ya, artinya berita yang meruntun begitu ya datangnya, itu yang berkembang di media massa itu akan hasil penelitian ini saya baru saja selesai melakukan penelitian ya, dan sedang membuat laporannya. Jadi ada ancaman berita-berita masif, informasi masif tentang serangan dari COVID-19 yang terutama tentang korban yang meninggal akibat COVID-19 itu menimbulkan mengganggu terhadap kondisi psikologi atau psychological well-being masyarakat. Ternyata itu mengubah perilaku masyarakat. Nah, ini adalah persoalan sosial. Jadi sangat luas sekali. Nah, kalau begitu, apakah masalah sosial itu dampaknya itu dari berbagai interaksi sosial atau tidak gitu? Iya, masalah sosial itu berdampak terhadap interaksi sosial antar individu, kemudian individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok begitu. Nah, karena itu dalam masalah sosial itu ada beberapa yang harus dipahami secara umum, secara konteks dalam psikologi sosial, dalam konteks sosiologi, ya.
dalam konteks sosial, ada faktor ekonomi. Nah, masalah sosial dan ekonomi penyebabnya apa? Kemiskinan dan pengangguran. Kemudian ada faktor biologis, ya. Nah, ini dia wabah penyakit yang menular, ini pandemi nih yang sekarang ini. Ya, pandemi COVID-19 ini. Kemudian dari faktor psikologis, bunuh diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan COVID-19 sekarang bukan bunuh diri, tapi ketakutan akan kematian itu sendiri, ya. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian faktor kebudayaan, nah ini misalnya kenakan remaja, tawuran. Nah, untuk kondisi sekarang, faktor kebudayaan itu seperti apa? Bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah, ya, sangat mudah menerima berita hoax. Ada tradisi bagi kita share, dapat informasi, share tanpa kita menyaring terlebih dahulu apa yang kita share itu. Nah, inilah apa namanya disebut oleh Sukanto itu masalah sosial, itu bisa dilihat dari 4 faktor ini. Ada bisa faktor ekonomis, bisa faktor biologis, bisa faktor psikologis, dan bisa faktor kebudayaan. Ini nanti akan saudara temui di lapangan, ya, ketika melakukan PL. Ini kan walaupun di rumah sakit, ya, kemudian di panti, di mana saja ini akan bisa kita petakan. Namun dikatakan di sini kan tidak semua masalah di masyarakat dapat digolongkan sebagai masalah sosial. Oke, ada 5 kriteria yang bisa dipakai untuk menentukannya. 1, kriteria umum. Disebut masalah kalau dia terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut oleh masyarakat dengan kondisi kehidupan nyata. Itu baru masalah. Ya. Jadi ada ketidakcocokan antara persepsi apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Itu masalah. Ibu katakan tadi persoalan COVID-19. Ini menarik. Ini perlu ada pendampingan dan pendampingan psikologis dan kesadaran, ya, kepada masyarakat kita untuk cerdas menanggapi tentang bencana COVID-19 ini. Nah, karena dari masyarakat masih mengatakan COVID itu seperti flu biasa, padahal sudah banyak yang tumbang, sudah banyak yang mati. Dikatakan mati itu karena kesalahan penanganan di rumah sakit. Kalau kenapa orang tidak mati di jalan? Kenapa orang tidak mati di kampus? Kenapa orang tidak mati di dalam kendaraan umum? Kenapa kok matinya di rumah sakit? Misalnya begitu, ya. Nah, jadi ini mengatakan bahwa masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya COVID-19 itu adalah penyakit yang virus yang sengaja direkayasa untuk membunuh orang-orang Islam, ya, terutama orang-orang Islam, terutama orang-orang di masyarakat tidak hanya Islam dunia tapi juga orang-orang Indonesia yang memang mayoritas Muslim. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah masalah. Karena ada perbedaan nilai, ada perbedaan persepsi yang dianut oleh masyarakat dengan apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Ya, dengan apa yang sebenarnya. Kalau memang itu direkayasa untuk membunuh orang Islam, kenapa COVID-19 itu muncul justru di Cina, gitu, di negara komunis? Harusnya dia bunuh orang komunis dulu dong, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga dalam penanganannya. Kita takut dengan vaksin. Nah, kenapa kita takut dengan vaksin? Karena vaksin itu menanamkan chip dalam tubuh kita. Nah, negara-negara yang patuh masyarakatnya dengan vaksin, sekarang semua kasus COVID-nya melandai. Karena kita semua sudah diberi, karena mereka sudah semua diberi vaksin. Sudah 80%. Kalau masyarakat kita didatangi dulu dari rumah ke rumah baru mau vaksin, itu pun masih ada yang tidak mau vaksin. Nah, oke, itu kriteria dari apa yang disebut dengan masalah. Kemudian masalah sosial maksudnya, ya. Jadi bukan masalah hidup, apalagi masalah individu, masalah pribadi, gitu. Oke, sekarang sumber masalah sosial itu di mana saja? Nah, sumber masalah sosial itu muncul dari kondisi dan proses sosial, ya. Tetapi juga bisa bersumber dari luar lingkungan seperti bencana alam. Nah, termasuklah tentang COVID-19 ini kan di luar diri kita, ya, di luar lingkungan kita, di luar pemikiran kita. Ini karena ini apa? COVID-19 ini, penyakit ini masuk kategori bencana. Nah, di sini katakan misalnya bencana apa? Banjir, ya, itu berdampak pada ekonomi, kerugian material, psikologis, korbannya. Nah, ini dulu saya membuat ini ketika belum COVID-19. Kalau sekarang pasti judulnya saya kasih COVID-19 judulnya, ya. Apa namanya?
contohnya gitu. Kenapa? Kita tahu COVID-19 berdampak nggak pada ekonomi? Berdampak sekali, ya. Banyak yang dirumahkan, banyak usaha yang tutup, banyak yang tidak bisa bekerja, sangat berdampak. Kemudian kerugian material dan psikologis, apa? Jelas-jelas, iya, karena tidak bisa bekerja, tidak bisa meningkatkan pendapatan, akhirnya apa? Rugi secara materi, secara psikologis apalagi? Stres, depresi, trauma, histeris, ya. Banyak sekali yang ada yang menjaga, ada yang terlalu takut ya, menarik diri dari lingkungan. Jadi bukan social distancing dia, memang dia itu menarik diri dari lingkungan, saking takutnya nggak mau keluar, nggak mau salaman sama orang, ya. Langsung aja kalau istilah anak sekarang parno, ya, parnoan begitu ya, bukan porno, ya, parnoan. Kenapa dia parno gitu ya? Dia takut aja semua orang ini bakteri begitu. Kalau sudah salaman sama orang, nah ini sudah pindah ini, ya, semua orang itu dianggap OTG, bukan OTG lagi ya kalau orang tanpa gejala, tapi memang sudah kena virus semua orang itu. Gitu. Nah, ini contohnya, jadi Ibu tukar dengan COVID ya, bukan banjir. Nah, kemudian ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Jadi masalah sosial itu tidak bisa diklaim saja oleh individu. Wah, ini ada masalah ini, ya, ini ada masalah. Apa masalahnya? Ini masalah masyarakat sini tidak sadar, ya, tidak mau vaksin, mereka tidak sadar dengan peran COVID-19. Nah, itu tidak bisa kalau yang menyatakan kita sendiri. Tapi harus dicatatkan oleh yang berwenang seperti apa? Satgas COVID itu sendiri, pemerintah, tokoh masyarakat, apun misalnya LSM, organisasi sosial, PMI dan seterusnya yang punya pengaruh di masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya masalah sosial itu adalah masalah sosial nyata dan laten. Jadi ada yang nampak, nyata, dan ada yang tersembunyi. Nah, kalau masalah sosial yang nyata itu seperti apa? Ya, banjir, kebakaran hutan, COVID-19 itu nyata. Tapi yang laten itu seperti apa? Ya, seperti ketidakmampuan masyarakat, ketidakberdayaan masyarakat ketika menghadapi bencana. Nah, itu merupakan laten, tersembunyi dia, tapi berbahaya. Ya, masyarakat takut dengan, mereka sebenarnya ragu antara COVID ini benar apa tidak gitu. Nah, benar ketika mereka dengar di media massa, ketika mereka melihat di media sosial berita kematian, tingginya angka-angka peningkatan kasus COVID setiap hari begitu. Tapi yang tidak nyatanya apa? Nah, rasa takut tadi itu, rasa khawatir tadi itu, jangan-jangan nanti saya yang kena, nanti keluarga saya yang kena. Apalagi kalau sudah ada yang LC ya. Apa di kelas ini sudah ada yang dapat gelar LC nggak? Tahu nggak LC? LC tulisannya. Ada nggak? Nah, kalau Ibu LC, apa itu LC? Lulusan COVID. Ya. Nah, jadi kalau orang lulusan COVID itu caranya juga berbeda mereka. Jadi kalau ada yang LC, mudah-mudahan nggak ada yang LC ya. Kalaupun ada LC nggak masalah, berarti kita sudah alhamdulillah berhasil keluar dari itu. Penting kata kuncinya adalah intinya itu jangan panik begitu aja. Jangan panik, jangan cemas ketika kita sedang dihadapi atau sedang menghadapi atau sedang mengalami COVID-19 itu. Nah, kemudian adanya perhatian masyarakat. Jadi kriteria yang lain dari masalah sosial itu ada perhatian masyarakat ke sana. Fokus semua masyarakat ke sana, melihat persoalan itu. Nah, ini Ibu katakan tadi, COVID-19 semua masyarakat dunia bahkan fokus pada kasus ini. Nah, inilah dia disebut dengan masalah sosial. Oke. Nah, berarti udah dari COVID aja udah jelas ya. Jadi kita lewati aja semua itu jalannya. Faktor penyebabnya apa? Nah, ini kalau soal banjir, faktornya ekonomi, budaya, biologis, psikologis. Nah, sekarang coba kita lihat, kita kembalikan kepada kasus COVID-19. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial COVID-19, kenapa di Indonesia tidak cepat turun, ya, justru meningkat. Pertama itu memang ada faktor ekonomi. Apa itu? Masyarakat ketika diberlakukan mulai dari istilah lockdown, PSBB, kemudian social distancing sampai sekarang PPKM gitu ya. Itu kan mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu. Nah, akhirnya apa?
masyarakat jadi karena persoalan ekonomi inilah masyarakat menjadi tidak patuh. Dan kemudian kompensasi yang diberikan oleh pemerintah juga tidak bisa menutupi atau tidak seimbang atau tidak sampai ke masyarakat, sehingga persoalan COVID itu menjadi masalah sosial, tidak hanya sekadar masalah kesehatan. Nah, ini dia ditambah dengan kondisi lain, misalnya seperti kemarin kita dengar Menteri Sosial melakukan penyelewengan terhadap dana bansos COVID-19. Nah, itu kan sudah menambah masalah baru di tengah masyarakat. Jadi faktor ekonomi di sini menyumbang kenapa COVID-19 di Indonesia tidak cepat turun seperti negara-negara lain. Kemudian faktor budaya. Nah, ini faktor budaya. COVID-19 kan membuat kita social distancing, ya, bahkan disuruh kita WFH, work from home. Sekarang seperti ini kita belajar daring, online. Kalau belajar lain nggak apa-apa, kalau berteman nggak apa-apa. Nah, kalau ibadah, kan pada nggak ada yang mau. Masa kita disuruh sholat di rumah masing-masing, masjid ada, ya kan? Masa masjid ditutup? Masa sholat di masjid itu di jarak-jarakkan 1 meter 1 meter? Kan saf itu harus rapat. Kan gitu baru sahnya sholat. Kalau nggak rapat ya nggak sah sholatnya, akan begitu. Nah, ini budaya ini muncul, ya. Ini persoalannya persoalan memahami. Kalau memang sholat berjamaah itu bisa di rumah, kenapa tidak di rumah? Gitu. Ya kan? Nah, kenapa kita harus di masjid? Kalaupun di masjid, ya dibatasi jumlahnya. Nah, ini kalau orang kita kan tidak. Jadi secara budaya kita itu memang masyarakat yang sangat sosialnya sangat tinggi, nggak bisa masyarakat kita itu adalah masyarakat kolektif, jadi nggak bisa disuruh sendiri-sendiri itu nggak bisa gitu. Dan itu budaya kita, itu menimbulkan masalah, ya itu menyebabkan akhirnya COVID-19 itu nggak turun-turun juga di Indonesia. Nah, kemudian begitu juga tidak hanya sholat ya, seperti misalnya pesta, barale itu perlu juga, resepsi itu perlu juga, adakan undang orang terus datang juga. Lalu orang tuh harus pakai nasi kotak, nanti pulangnya pakai cuci tangan sebelum masuk. Kemudian pakai masker gitu ya, tapi namanya kumpul, namanya nyanyi, namanya pentas, dihoyak terus kan. Nah, ini yang membuat akhirnya kasus COVID itu menjadi faktor penyebab COVID-19 itu menjadi masalah sosial. Nah, kemudian faktor biologis misalnya. Nah, ini berhubungan dengan apa faktor biologis? Ya, ini berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Kenapa di Indonesia tinggi tingkat kematian? Mungkin kita selama ini tidak melihat apakah kita itu masyarakat yang sehat, yang hidupnya sehat, gitu ya. Apakah kita selama ini masyarakat yang hidupnya sehat? Apakah kita punya gizi yang baik, atau kita gizi buruk, atau kita punya penyakit menular, atau penyakit bawaan? Nah, kita itu kan termasuk bangsa yang diabetes, tingkat penyakit DM-nya tinggi, ya diabetesnya. Kemudian jantungnya tinggi di dunia, kolesterolnya tinggi, ya. Kenapa enggak? Ya cobalah kita kan lihatlah makan makanan kita begitu ya. Nah, kemudian gizi juga. Nah, ini menariknya. Gizi itu bukan gizi buruk, tapi malgizi, salah gizi. Nah, contohnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu pernah menjadi provinsi yang gizi buruk. Lah, padahal Sumatera Barat itu bukan provinsi miskin. Tapi kenapa bisa gizi buruk begitu ya? Nah, ternyata orang Sumatera Barat itu ada di kampung-kampung, maksud Ibu. Di kampung-kampung itu punya budaya yang punya semacam kebiasaan. Kalau anaknya sudah bisa ngomong, sudah bisa pinter ngomong, umur 2 tahun, sudah bisa berlari, maaf ngomong ya dalam tanda kutip lah, bisa lo cari stek gitu ya. Nah, itu disuapin sambal lado, diagak patai, diagak jari, yang ya kasih lauknya yang keras-keras, ikan, balui gitu digoreng kering masih itu misalnya gitu. Nah, itu kan merusak pencernaan mereka. Akhirnya apa? Bukan kena gizi, tapi salah ya, pola makan yang salah. Nah, ini adalah faktor biologis. Jadi jangan-jangan faktor biologis menyebabkan angka kematian kemarin. Jadi ini perlu diteliti nih. Kenapa di Indonesia itu tingkat kematian tinggi karena COVID? Sebenarnya bukan COVID-nya mungkin, tapi ada sesuatu yang membantu sehingga COVID itu cepat mengantarkan orang pada kematian. Ini jangan bicara takdir ya, itu lain. Kalau kematian kan masalah takdir ya. Oke. Nah, kemudian faktor psikologis.
Faktor psikologis. Jadi masalah faktor psikologis merupakan faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, orang kita itu cepat sekali menerima berita, di-share tanpa disaring, kata Ibu. Langsung di-share tanpa disaring. Nah, akhirnya orang yang tidak siap, yang punya pengetahuan yang tidak cukup, itu kan jadi stres, jadi cemas, jadi takut, depresi, ya kan? Nah, itu secara kesehatan psikologinya atau psychological well-being-nya itu menjadi tidak nyaman, jadi agak terganggu, menjadi tidak sehat. Kesehatan mental jadi tidak kurang sehat akibat dengan berita-berita seperti itu. Kenapa? Karena kekurangan kritisan kita, ya, ketidakketerbukaan kita dan kefanatikan kita pada satu informasi. Nah, inilah akhirnya menyebabkan COVID-19 di Indonesia menjadi pandemi dan bertahan ya sampai gelombang ketiga ini belum turun juga, apalagi gelombang kedua kemarin yang kita terima setiap sebentar, yang sekarang alhamdulillah ya sudah mulai kurang ya. Kalau yang bulan lalu kan enggak, itu sejak habis lebaran lah sampai Agustus kemarin itu masih tuh setiap hari ada aja innalillah kena COVID, ya enggak? Ada mungkin dibuka lagi grup WA lagi innalillah lagi. Itu sebenarnya tanpa disadari ya, data hasil penelitian Ibu menunjukkan itu banyak yang stres dengan membaca itu, banyak yang khawatir, ya, banyak yang tidak nyaman. Akhirnya jadi apa? Ujung-ujungnya mereka betul-betul takut pada kematian itu sendiri. Nah, inilah kita bisa mengatakan bahwa COVID-19 itu merupakan salah satu bentuk dari masalah sosial. Baik, sampai di sini dulu tentang definisi masalah sosial, konsep dampaknya, ya, faktornya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu pindah ke cara mengatasi masalah? Silakan kita diskusi. Ada dulu? Halo? Ya, silakan bertanya. Ya. Karena Ibu memang cepat menyampaikan ya. Ibu orangnya kalau nggak di stop, nggak ini. Asik sendiri orangnya ntar gitu loh. Ini kok nggak ada psikologinya Bu? Gitu ya. Ini ada, kalau sosial tuh begitu, ada psikologinya kok. Ini kan materi kita, ya. Materi kita. Silakan. Dini tadi mau buka mic tapi masih mikir-mikir nih kayaknya. Ini kemana aja PL-nya Bu Wit? Lokasinya Bu Wit? Lokasi PL-nya untuk sosial itu di Kemenkumham ada Bu. Kemudian BNN. Oke. Kantor Camat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di Solo, ada di Padang. Kemudian BNN juga itu ada beberapa lokasi. KUA, terus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bu. Berarti banyak ya. Pemuda dan Olahraga. Ya, berarti yang Ibu kan tadi hanya fokus mencontohkan pada COVID ya. Berarti kan saudara sudah punya bayangan itu. Kalau saya di pemberdayaan perempuan anak seperti apa kira-kira ya. Kalau saya di tempat Dinas Pemuda dan Olahraga seperti apa. Kemudian di KUA seperti apa, ya kan? Sebenarnya saudara bisa dari sekarang itu sudah mengaitkan dengan di mana, kan sudah dapat lokasinya Bu Wid ya masing-masing? Ya, betul Bu. Nah, oke. Yang merasa itu kira-kira Bu nanti kalau di sini ya persoalan gambaran seperti apa yang akan bisa dipetakan ya, kemudian atau masalah sosial apa yang sering muncul begitu. Tadi Ibu sengaja memancingnya hanya di persoalan COVID gitu, karena ini berhubungan dengan komunitas. Ibu bicara tentang komunitas, karena nanti di sini ada di slide Ibu itu, nah ini sudah mulai apa ya? Ini kita sudah mulai penanganan intervensinya ya. Nah, tadi Ibu sudah bicara tentang nanti ya, dalam komunitas. Nanti ada ini nih.
Ibu sebenarnya bicara tentang secara umum aja dulu. Nanti kita akan sampai ke sini. Atau belum nyampe ya, belum terbayang ya, belum merasa ya. Ya supaya nanti nggak bingung, oh saya di KUA apalagi ya, masa saya di KUA Bu, suruh saya bicara COVID Bu. Orang mau nikah saya suruh bicara COVID gitu ya. Itu kan tadi contohnya contoh umum yang mudah dipahami gitu. Ada beberapa masalah sosial yang bisa dilihat di lapangan. Kalau masalah pemberdayaan misalnya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak itu seperti apa? Itu biasanya pendampingan ya. Itu pendampingan psikologis pada kasus-kasus kekerasan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau di KUA apa ya? Persiapan pernikahan ya? Atau konseling perkawinan ya? Pranikah ya? Ya. Nah, kalau di pemuda olahraga mungkin ya tentang pengembangan pemuda ya, tentang kepemudaan. Terus kalau ya silakan aja nanti kalau Ibu tunjuk satu-satu bisa aja contoh ini satu-satu. Tapi kan tadi banyak Bu cerita gitu ya. Atau kita masuk dulu lah ke ininya kalau belum. Nah sekarang dari masalah sosial yang tampak tadi, sekarang bagaimana mengatasi masalah dalam konteks sosialnya? Oke, nah ini kita harus lihat dulu masalah itu harus sesuaikan dulu. Ringan, sedang, berat. Itu harus dipetakan. Jadi saudara ketika nanti di lapangan di tempat PL masing-masing ya itu ada agenda atau semacam jurnalnya itu harus diisi terus gitu ya untuk memetakan, untuk mencatat. Jadi jangan pergi jangan menjadi ini ya pesan Ibu kalau yang ada di kantor, jangan kesannya itu saudara seperti tenaga administrasi ya. Pergi ke sana tenaga administrasi kemudian hanya membantu ngetik terus membersihkan pel-pel, merapikan, bukan gitu ya. Jadi bukan seperti itu kerja kita. Jadi dia nggak bisa soalnya berbentrokan dengan awak pembekalan dengan peminatan lain jadi seperti itu. Baik dia maupun Kak Wid yang itu Kak. Apa itu? Ya, oke. Nah jadi kita memetakan setiap lokasi, setiap tempat saudara PL itu. Nah kita melihat masalah sosial apa yang ada di sana. Dengan kriteria yang Ibu sebutkan tadi ada 5 kriteria, ya. Nah, kemudian kira-kira faktor apa penyebabnya itu nanti bisa terakhir, tapi kita lihat dulu setelah kita melihat kriterianya, kemudian kita petakan. Nah, kita lihat ini ringan, sedang, berat, terus ada catatannya. Kalau ringan berarti mungkin perubahan dengan perubahan jadwal kerja itu ringan, ya kan? Nah, ada orang yang dulu yang biasanya kerja di kantor kan disuruh rumah. Kemudian ada yang biasanya rame-rame di kantornya sekarang cuma sedikit, jadi akhirnya dia kurang semangat atau apa, ya kan? Misalnya begitu. Nah itu kan masalah perubahan jadwal kerja atau kerja dari jam 7 sampai jam 4, sekarang jam 7 sampai jam 2 saja, jam 9 sampai jam 2 saja. Nah itu masalah ringan. Kemudian sedang itu misalnya kesulitan finansial, itu masih sedang. Kalau masih ada yang berutang-utang pinjam duit, itu ternyata masalah masih sedang, ya kan? Nah belum berat itu. Belum berat. Nah, kalau ada Bu, saya minjam duit untuk bayar uang kuliah masih sedang. Ya, yang berat itu apa? Ternyata musibah, bencana itu baru berat. Yang nggak bisa kembali lagi ke belakang, ya yang tidak bisa yang damage tingkat hazard, tingkat kerusakan itu tinggi, itu berat. Itu namanya seperti musibah, bencana alam, ya kan? Atau seperti kematian itu berat. Siapa bilang kematian itu ringan, kematian berat kok. Kalau nggak percaya coba digotong orang yang meninggal nggak kuat 1 orang, ya kan? Tandanya berat gitu. Oke. Nah, sekarang ini bentuk penyesuaian. Ya, bentuk penyesuaiannya ada coping. Ada coping behavior, respon usaha individu untuk melakukan penyesuaian penanggulangan perubahan. Nah, jadi saudara nanti apa yang bisa dilakukan ya di tempat PL itu seperti ini, coping seperti apa, coping behavior seperti apa, itu punya catatan sendiri, ya. Sesuaikan dengan teori-teori yang didapat itu. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa coping itu ternyata banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya sekitar individu. Jadi setiap individu itu punya coping yang berbeda, ya, punya strategi coping yang berbeda. Meskipun dalam teori, dalam konsep mungkin kita menemukan ada 1, 2, 3. Menurut si A ini
begini, si P begini. Ternyata di lapangan, ya, pada faktanya di masyarakat, bahwa coping itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya sekitar individu. Sehingganya setiap individu punya cara coping yang berbeda, bentuk penyesuaian yang berbeda dalam menghadapi masalahnya. Nah, oke. Nah, kemudian ini macam-macam coping yang digunakan nanti. Mereka sampai intervensi kan, Bu Wit? Sampai intervensi, Bu Wit? Ada nilai plus kalau sampai intervensi, Bu. Cuman kalau oke. kita Nanti kalau ada rekomendasi aja. Oke. Nanti kalau ada di lapangan bertemu seperti itu, nanti saudara bisa ini sebagai catatan saja. Kira-kira dengan masalah di kantor lurah itu atau di KUA itu, ya. Nah, ini coping seperti apa yang bisa digunakan. Nanti ini bisa direkomendasikan kepada instansi tempat kita melakukan PL. Ya, dari persoalan-persoalan yang dihadapi di sekitar institusi tersebut. Nah, tapi lebih menarik lagi jika ada di masyarakat atau di LSM, ini lebih menarik lagi ini. Apalagi untuk pemberdayaan perempuan, ya, pemberdayaan anak ini sangat bisa dipakai oleh mereka ini, bisa membantu, ya, sharing dengan mereka untuk memberikan macam-macam coping yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, dalam melakukan pendampingan. Salah satu adalah problem fokus coping, yaitu coping yang fokus, yang berorientasi pada masalah. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara melalui kognitif dan behavior, pendekatan kognitif, pendekatan perilaku itu seperti apa. Nah, kemudian ada coping yang berfokus atau berorientasi pada emosi, ya, penyelesaian emosi, seperti bisa melakukan mediasi, refleksi, berdoa, curhat, ya, gitu ya. Kemudian strategi penyangkalan, misalnya ini harus kita hindari nih, salahkan orang lain, obat-obatan dan seterusnya. Ini kan ada dua nih. Jadi yang pertama bisa kita gunakan, yang kedua ini ya harus kita hindari. Ini ada karena dalam emotion focus coping ini ada dua yang biasa terjadi, tapi yang keduanya ini satu negatif, positif, satu negatif. Sementara dalam problem focus coping itu kedua-duanya bisa digunakan. Nah, bagi saudara nanti yang misalnya PL di kantor di pemberdayaan perempuan, di mana lagi itu? Di KUA, di mana lagi yang punya ini bisa diberikan sharing untuk melihat bagaimana memberikan catatan persoalan pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi, masalah-masalah yang sedang mereka atasi atau sedang mereka hadapi. Ini hanya sekedar konsep saja, teori untuk coping, ya. Menghadapi masalah hubungan interpersonal bisa dengan coping prososial, bisa juga dengan coping antisosial. Ada dua, coping prososial dan coping antisosial. Ini tergantung pada kepribadian individu atau karakter individu. Nah, kalau yang benarnya seperti apa? Harusnya kan prososial coping ya, maka dikasih biru. Kalau antisosial coping ini enggak, ini bukan cara yang tepat untuk memberikan mengatasi masalah. Nah, ini mekanisme coping. Jadi ada dukungan sosial, ada kompetensi psikologi sosial, dan ada agama dan spiritualitas. Ini dalam teorinya Dalton. Jadi untuk itu kita harus dukungan sosial itu harus diberikan. Dan dukungan sosial itu dari mana saja sumbernya? Dari keluarga, dari teman sebaya, ya, dari lingkungan, di tempat kerja dan segala macam. Sementara kalau kompetensi psikologi sosial itu adalah kompetensi yang dimiliki individu, ya, sekaligus juga kompetensi sosial yang ada di sekitar mereka. Nah, yang penting itu karena kita ada psikologi Islam, maka agama dan spiritualitas merupakan kekuatan yang harus menjadi faktor penting di dalam mekanisme coping. Nah, ini bagaimana menjadikan agama kekuatan coping. Nah, dengan cara berdoa, ya kan, ikhlas menerima, memaafkan dan segala macam. Baik, tidak ada suara, saya jadi ragu ini apa dipahami, tidak, saya ngomong sendiri aja. Silakan kalau ada yang ingin membantah atau ingin bertanya sambil Ibu ngomong, apa? Sudah paham atau sudah bingung? Ayo.
Sudah kebayang kira-kira kalian nanti di sana akan ngapain aja? Yulia Gina Rahmah, Vivian, Hadir, Bu. ya gimana? Masih ada yang bingung? Kira-kira nanti kamu di sana tuh ngapain aja? Jangan-jangan hanya fotokopi aja nih nyampe sana gitu ya, nggak ada kaitannya sama sosial. Oh, Bu Wandanya kelempar kayaknya nih. Ini kenapa berkurang? Jumlahnya hanya 33. Sebenarnya ini di daftar saya ada hampir 50-an. Mengisi double entah apa nih. Nah, ini malah berkurang sekarang, tinggal 33. Kalau nggak ikut pembekalan, kalian ditugaskan bikin kasus kedua ya. Nggak jadi PL nanti jadinya. Yang ada PR, nggak boleh mulai PL dulu. Untuk yang sosial, kemungkinan besar pengantarannya yang di Kota Padang baru bisa dilakukan hari Selasa. Itu sama dengan pendidikan. Ya. Sementara yang PIO dan klinis itu bisa dilakukan di hari Senin. Bu, berarti untuk pembukaannya, Bu, izin, Bu. Pembukaannya Hari Selasa, nanti hari Senin tetap ya untuk pembukaan. Jadi kalian boleh tetap berangkat di hari Senin. Yang di Padang ya, itu akan diantar semuanya selesai pada hari Selasa. Karena ada sebagian dosen itu tidak bisa di hari Senin. Bisanya di hari Selasa. Tapi kalian mulai PL-nya tetap hari Senin. Jadi silakan datang saja ke lokasi instansinya. Tapi diinformasikan mungkin ke orangnya bahwasanya kita baru bisa pengantaran oleh dosennya langsung itu di hari Selasa untuk yang sosial ya, di hari Selasa. Tapi dari hari Senin sudah diperbolehkan. Tapi kalau memang ternyata instansi bilang kalau nggak diantar nggak boleh mulai, ya udah berarti kalian mulai PL-nya hari Selasa aja. Terus Bu, izin Bu, kalau untuk yang di luar Kota Padang tuh Bu, Zoom Bu? Ya, via Zoom. Nanti akan diberikan link Zoom-nya ya. Siap, Itu Bu. kira-kira kapan tuh, Bu? Kalau di luar Kota Padang tuh, Bu? Zoom-nya langsung hari Senin. Kalau yang mulai hari Senin, di luar Kota Padang semuanya yang sudah dikonfirmasi untuk mulai di hari Senin itu akan kita kirimkan link Zoom-nya hari ya Minggu atau Senin pagi ya. Nanti kalian bisa informasikan. Oh gitu, Bu. Terima banyak, Bu. Maaf Ibu tadi mati ini gangguan. Oh ya Bu. Mati lampu. Mati lampu. Mati lampu kemudian wifi-nya putus. Oke Bu. Ya, oke. Jadi gimana tadi ini? Ibu lanjut atau gimana? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ibu khawatirnya bingung ini. Iya. Tanyanya lebih banyak ke teknis ini, teknis PL, siapa yang ngantar sampai ini. Justru ini harusnya kalian tanyakan apa yang kalian lakukan gitu ya, yang banyak gitu. Karena nanti untuk laporan akan lebih banyak yang seperti ini yang dilaporkan. Bukan teknis di lapangan itu seperti apa gitu. Tapi lebih seperti ini gitu. Kalian akan mengolah datanya itu seperti apa. Izin bertanya Bu. Silakan Sofia. Terima kasih Bu. Kan kami ini mengajukan PL ke Dinas Sosial pertamanya Bu, ke Pemprov. Terus dari pihak Dinas Sosial tuh kami direkomendasikan ke UPTD, Panti Sosial Bina Netra. Jadi kami tuh bidang sosial ini, permasalahan apa yang harus kami tanggapi di Bina Netra itu Bu? Kira-kira Bu Wandadi, kalau seandainya mereka PL-nya di Bina Netra, mereka akan ngapain?
Oke, jadi begini ya yang kita lihat. Maka Ibu bilang tadi, pemetaan dulu sampai di sana. Ini nanya tadi siapa ya? Sofia. Oh, Sofia Shirley. Oke. Kita lakukan pemetaan dulu. Pemetaan masalah. Diobservasikan sebagai tenaga administrasi. Jadi Bu banyak sekali dapat laporan. Mahasiswa-mahasiswa kita MPL ini sebagai tenaga administrasi kalau mereka nyampe di kantor ya. Nah, ini kita bukan administrasi, kita bukan membantu. Ingat, kita bukan membantu mereka. Nah, bukan itu, tapi bukan membantu dalam artian fisik ya. Bukan membantu ini, tapi kita saudara itu mencoba mengaplikasikan ilmunya, mengembangkan ilmunya, melakukan pendampingan dengan sekaligus bukan sekedar mentransfer, tapi melihat menyesuaikan apakah yang saudara terima itu dengan fakta itu seperti apa ya, kemudian apa intervensi atau apa yang bisa saudara lakukan dengan persoalan-persoalan yang tampak di lokasi itu. Nah, kalau di Bina Netra kira-kira Ibu sekarang tanya ke Shirley, sudah pernah ke sana belum? Sophia, sudah pernah ke sana belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Ya nggak apa-apa, Ibu tanya aja. Kira-kira kalau di situ kalau apa? Sudah terbayang? Sudah terbayang nggak? Terbayang nggak? Apa? Ini dua nih pasti. HP 1, laptop 1 nih sehingga suaranya. Ini dua nih pasti. HP 1, laptop 1 nih sehingga suaranya mantul. Matikan satu suaranya, Sofia. Oke, Sofia, kira-kira di Bina Netra, nama aja Bina Netra. Nah, kira-kira Sofia sudah tahu nggak apa itu? Di Bina Netra tuh disabilitas banyak, Bu. Kira-kira Bina Netra itu berhubungan dengan apa? Anak-anak disabilitas. Iya, disabilitas benar. Disabilitas maksudnya disabilitas seperti apa? Apa disabilitas di bidang? Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Disabilitas apa? Apa menyandang disabilitas apa? Apa jenis disabilitasnya? Kayak tunarungu, Bu, tunanetra. Bina Mitra atau Bina Netra? Ibu kurang jelas tadi. Bina Netra, Bu. Bina Netra itu tunarungu ya. Nah, netra itu mata. Netra itu mata. Oh iya. Ya, netra namanya Bina Netra. Oke, kalau hal begitu kira-kira persoalan yang bisa dilihat itu apa? Berarti kita di sana adalah bagaimana Sofia pertama Sofia melihat persoalan sosial apa yang dihadapi oleh penghuni Bina Netra, termasuk juga para pengasuh, pengelola Bina Netra. Ya. Nah, apa-apa itu mereka lihat di situ, seperti apa yang Sofia lihat. Nah, setelah itu dikelompokkan, dipetakan. Ya, Ibu bilang tadi ini kira-kira persoalan yang banyak muncul itu di mananya, di finansialnya, di sosialnya, di teknisnya seperti apa? Teknik itu ya misalnya masalah pengelolaan, masalah ini administrasi, misalnya begitu ya. Atau di masalah tenaganya, pendampingan, atau memang nggak ada orang yang mau dibayar honornya kecil di situ, gitu. Itu kan masalah yang akan mengganggu dalam melakukan pembinaan terhadap warga bina di situ, ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau begitu kira-kira seperti apa ya yang bisa saya lakukan di situ dalam bidang ilmu saya? Saya lebih kepada sosial nih. Nah, ini Bu sudah buka nih cara kerja psikologi dalam komunitas. Atau kenapa dalamnya itu Bu kasih kurung? Karena bisa juga psikologi komunitas begitu ya. Ingat, kita bukan melakukan treatment. Itu seperti kata Bu Wit tadi. Saudara tidak melakukan treatment. Tapi kita mencoba melakukan pencegahan dan memberikan penekanan untuk mengembangkan kompetensi sosial yang dimiliki oleh apa kita sebut warga lah ya, warga Bina Netra itu. Warga Bina Netra itu adalah pengasuhnya, pengelolanya, yang diasuh ya, anak-anak di dalam itu. Nah, itu ya, untuk meningkatkan kesadaran mereka
bahwa mereka itu punya kekuatan positif dalam menghadapi persoalan mereka sendiri. Atau coping yang kita bilang tadi, ada macam-macam coping. Nah, selama ini coping seperti apa yang dilakukan oleh penghuni Bina Netra? Apakah coping Ibu buka tadi? Oke, ke sini. Apakah dia selama ini coping itu fokus pada masalah atau fokus pada emosi? Jadi kerja Sofia hanya mencatat-catat ini saja loh. Ya, mencatat, memetakan. Nah, kalau bisa memang sedikit memberikan ketenangan, curhat diterima, ya, konsultasi diterima. Tapi kita kan bukan ahlinya juga. Jadi hati-hati. Jangan berperan seperti ahli. Kalau saudara berperan seperti ahli, nah, bahasanya itu apa ya? Bahasa orang kita tuh merasai bekotibur situ. Oh, ini anak psikologi. Curhatlah. Ya kan? Jadi kerja kita nggak sampai. Ya. Nah, itu kata kutip tadi, bukan melakukan treatment, tapi memberikan langkah pencegahan, motivasi, oke, untuk membantu mereka mengenal kompetensi individu dan kompetensi sosial yang mereka miliki. Jadi memberikan kesadaran dan pengetahuan pada mereka bahwa mereka punya kompetensi untuk survive. Nanti di sini akan ada, makanya kata Ibu mungkin lebih enak diskusi ya, karena Ibu bukan bisa tidak terlalu pada slide ini. Karena tujuan manusia itu ada di sini. Nih, 3 tahap respon yang dilalui manusia dalam menghadapi stres atau masalah. Satu itu survival. Orang ingin survive, orang ingin bertahan, orang ingin hidup. Ya, dari bencana, dari masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian adanya recovery. Recovery itu apa? Pemulihan. Oke. Nah, ada pemulihan. Dan kemudian baru ada thriving, peningkatan kualitas hidup. Nah, ini yang akan sudah lakukan nanti di Bina Netra itu, ya. Nah, ini bisa dikasih saat ini. Nah, dalam saat ini, saudara bisa mempraktekkan konsep semua ilmu teori psikologi yang sudah dapatkan. Ketika memberikan mungkin pendampingan, konsultasi yang diminta. Nah, yang 3 ini coba dalam survive itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, orang pasti survive dulu. Survive ini adalah memberi orang kesadaran, penyadaran, pencegahan, ya. Nah, bagaimana dia tahu dengan persoalannya, bagaimana dia bisa diberi penguatan di sini. Halo Sofia, Ibu bicara, Anda juga Ibu bicara loh, jadi saya nggak jadi ini. Oke. Nah, kemudian recovery. Recovery ini apa? Apa recovery itu tadi? Pemulihan, Bu. Oke, pemulihan. Tetap di sini dilakukan pendampingan tadi. Agar dia mencapai, diberi motivasi di sini, agar dia bisa mencapai kualitas hidupnya di sini, terakhir. Sehingganya, disinilah kita, di saat inilah, kita mulai dari survival sampai recovery, ini kita memunculkan kompetensi, ya, kompetensi sosial mereka, kesadaran mereka dan kompetensi sosial apa yang mereka miliki. Nah, Anda di sini sudah mempraktekkan diri saudara sebagai calon psikolog ya. Nah, di sini sudah mulai. Oke. Nah, untuk mencapai ke sini, di thriving ini muncul yang kita sebut nanti adalah mereka memiliki kompetensi sosial. Ya. Nah, bukannya kompetensi sosial, sebenarnya kompetensi individu dan kompetensi sosial. Paham? Nah, kalau ada yang sudah tahu apa itu kompetensi sosial, nanti balik lagi ke sini. Mana dia? Ibu sudah buat itu kompetensi sosial. Nah, ini kompetensi sosial. Ada 2, ada kompetensi kemampuan personal dan kemampuan sosial. Kalau kemampuan personal kita sebut dengan kompetensi individu, kalau kemampuan sosial kita sebut dengan kompetensi sosial. Apa itu kompetensi individu? Mampu mengatur emosinya sendiri, mampu mengatur motivasi sendiri, kognisi sendiri, hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme coping, ya. Kemudian mempertahankan hubungan interpersonal. Kemudian kalau kompetensi sosialnya,
memiliki empati, memiliki analisis sosial yang tajam, dan dapat mengelola konflik dengan baik. Nah, oke? Baik. Ada lagi? Bagaimana Sofia? Paham? Dapat gambaran ya apa yang mau dilakukan di Bina Netra ya? Jadi tidak membawa jalan-jalan orang-orang di situ, keliling kompleks ya kan, terus nyuapin mereka, bercerita, tidak sekedar itu bisa sudah lakukan di nanti ketika sudah menjadi sukarelawan sambil mencari kerajo atau sambil membuat deskripsi, karena sudah pernah PL di situ, balik lagi nggak apa-apa menjadi tenaga sukarelawan ya. Tapi ketika saudara melakukan PL, bukan itu yang dilakukan, bukan kerja itu. Bukan berarti tidak boleh kerja itu, tapi bukan itu yang utama kerjanya. Baik, ada lagi? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Bu, kan saya PL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bu. Ya. Jadi saya belum tergambar kinerja saya di sana, Bu, di bidang sosialnya, Bu. Jadi saya minta saran, Bu, apa sih yang mau saya lakukan di situ, Bu? Karena belum tergambar gitu, Bu. Apa yang mau dilakukan itu, Bu? Tapi sudah mengerti apa itu dinas sosial, dinas pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa, apa? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bu. Oke. Sudah dicari belum? Tanya belum ke Mbah Google apa itu? Belum, Bu. Itu salahnya. Harusnya tanya dulu ke Mbah Google. Pemberdayaan, coba sekarang sama-sama kita buka. Pemberdayaan masyarakat desa itu apa ya? Masyarakat dan desa itu apa ya? Coba tanya Mbah Google dulu. Karena kalau kita mengerti, kenal kita dengan tempat kerja kita, paham kita, berarti kita mau apa kerja di situ. Berarti ada, saudara itu melakukan adalah pengabdian masyarakat ya, pengembangan masyarakat. Coba dilihat seperti apa. Sama-sama kita buka, yuk. Ada buka enggak Mbah Google-nya? Pemberdayaan masyarakat dan desa. Ya, sih. Pemberdayaan masyarakat dan desa atau masyarakat apa nih? Pemberdayaan, dinas pemberdayaan? Masyarakat dan Desa, Bu. Memang gitu bunyinya? Iya, Bu, PMD, Bu. Oh, PMD, Dinas Pengembangan Masyarakat Desa. Oke. Tidak ada kata pakai dan, Ibu juga ini apa gitu, PMD. Oke, kira-kira di PMD apa? Apa itu PMD, tentang apa? Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Nah, artinya pemberdayaan masyarakat itu mempunyai tugas di bidang apa? Pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, ya kan? Pemberian teknik dan monitoring kerja, evaluasi, pelaporan di bidang partisipasi dan kelembagaan masyarakat. Oke. Nah, kemudian apa aja bidangnya? Iya, namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terus kira-kira kita bicara tentang apa? Kalau misalnya masyarakat desa itu biasanya bicara tentang dana desa, ya enggak? Kualitas hidup masyarakat desa, ya. Ya, Bu. Nah, kemudian bagaimana program kegiatan yang di desa itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemudian dapat menanggulangi kemiskinan, begitu. Jadi, saudara bidang saudara di situ. Nah, kalau begitu paling yang Ibu jelaskan tadi sebenarnya, ya, itu lebih lebih tepat. Masalah-masalah sosial Ibu sebutkan tadi itu, kalau saudara ambil PMD, masalah kemiskinan, pengangguran, ya,
Iya, Bu. masalah kesehatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, banyak sekali di PMD itu. Nah, tinggal nanti Sati tinggal memetakan ini masalah apa saja, masalah PMD mana ini? PMD Kota Padang ya? Iya, Bu. PMD Sumbar yang di mana? Oke. Kalau nah, nanti tinggal memetakan masalah mereka itu apa saja sih masalah sosial yang ada di masalah sosial. Sebenarnya orang PMD itu justru mengangkat masalah sosial ya. Mereka bicarakan masalah sosial ya, masalah sosial masyarakat. Jadi tinggal Sahati menanyakan aja ini masalah sosialnya seperti apa, yang ringan itu apa saja, yang berat yang sedang seperti apa, yang berat itu seperti apa. Yang berat itu pasti bencana nih. Ya? Iya, Pasti Bu. bencana. Nah, termasuk COVID-19 itu masuk nanti di dalam PMD itu. Terus nanti apa saja mereka lakukan di situ oleh tenaga-tenaga ahli apa saja, siapa aja mereka libatkan. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah? Apakah ada tenaga ahli yang cocok, misalnya masalah bencana, apakah ada psikolog yang mereka tempatkan, adakah tenaga pendidik yang mereka tempatkan di situ gitu. Karena kan perlu ada pendampingan, ya kan? Terhadap masyarakat yang kena bencana begitu. Karena bencana itu akan menimbulkan trauma pasti. Menimbulkan stres, depresi pasti begitu. Nah, jadi sebenarnya Sahati nggak tinggal men-share punya ibu tadi, memahami punya ibu tadi. Nah, itu memang cocoknya untuk PMD kok, untuk persoalan-persoalan seperti itu. Yang di LSM, yang di PMD itu cocok sekali yang ibu bahas tadi. Jadi bukan bingung lagi Bu, saya mau apa di sana. Ya justru saudara tinggal yang apa slide ibu tadi itu mana yang mau saudara ambil aja, saudara laporkan seperti apa ya, tinggal dipetakan, digaris bawahi, terus diceritakan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, tetapi ingat sekali lagi, kita di situ tidak hanya sekedar seperti ibu bilang tadi, tidak hanya sekedar mencatat juga ya, tapi juga ada memberikan macam sharing informasi, sharing pengetahuan dari Anda. Bagaimana kalau masalah yang mereka hadapi itu, nah bagaimana cara memecahkan masalahnya melalui coping misalnya. Jadi ada 2 bentuk coping. Bisa-bisa saudara nanti akan diberikan juga, kalau seandainya ada kegiatan di lapangan, saudara dibawa dan saudara bisa menjadi asisten narasumber di sini. Ya. Nah, terus ini salah satu coping yang cocok dilakukan oleh kompetensi dalam meningkat kompetensi itu adalah nih, kalau masyarakat orang Minangkabau atau Minang itu adalah agama seputar ini. Karena kita adalah kondisi kita psikologi Islam, nah bagaimana memberikan penguatan ini kepada masyarakat ya. Nah, jadi mereka itu orang-orang PMD itu butuh ini ilmu Anda ini nih. Yang begini, mereka akan share informasi itu. Apa ya, Dek? Ya, secara psikologi gimana gitu. Mereka akan konsultasi seperti itu. Karena selama ini kalau Ibu terlibat di PMD, mereka bisa tanya, Bu, kira-kira kalau intervensi psikologi apa yang bisa kami lakukan untuk dalam penanganan bencana? Nah, waktu itu Ibu katakan, coba kita melakukan pendekatan dari, karena kita orang Minangkabau itu, ya agama itu adalah budaya dan budaya itu adalah agama, jadi coba meningkatkan agama dan spiritualitasnya seperti ini. Jadi bagaimana mereka bisa menerima Tuhan dengan cara bersyukur, ya, bahwa di atas langit ada langit. Biasanya orang kita begitu. Orang kita itu kalau dapat bencana, orang Indonesia secara umum mereka tidak nyalahkan alam, ya. Mereka malah langsung minta ampun kepada Tuhan. Itu pertama kali sebelum mereka menyalahkan alam. Kemudian ikut menyalahkan alam kan LSM aja nih, hutannya nih, coba apa nih dibabat nih, jadi banjir nih, kebakaran nih, ya, gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan bagaimana rajin beribadah dan berdoa, dilakukan zikir bersama, ya kan? Nah, sholat berjamaah bersama, sholat apa begitu, sholat sunat apa, ya itu kan? Menolak bala, ada itu doanya menolak bala, tapi bukan membantai kabau melempar ke laut ya, bukan begitu ya. Tapi ini yang cocokkan dengan kondisi agama kita. Kemudian meningkatkan kesadaran bahwa bencana itu ada di mana-mana, bahwa setiap manusia itu adalah bencana yang namanya apa ya bahasa Indonesianya, yang malang itu tidak dapat ditolak, yang wujud itu tidak dapat diraih. Artinya apa?
sebenarnya takdir itu sudah menanti kita begitu. Nah, ini bagaimana melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Nah, ini nanti ada langkah prevensi, ada langkah promosi. Nah, ini nanti kita lakukan seperti Ibu bilang tadi. Ya. Kita memberikan kesan kepada masyarakat bagaimana pencegahan sebelum terjadi masalah. Pengembangan kompetensi sosialnya seperti apa. Nah, ini saudara akan di sini nanti akan diminta ini. Nah, disinilah saudara berbagi ilmu saudara itu. Kalau saya nggak tahu, Bu, gimana Bu? Buka buku, baca buku. Oke? Nggak apa-apa, jangan takut. Biasa aja itu anak-anak PL itu bawa buku, itu biasa. Nah, tapi ingat kata Ibu lagi, bahwa mereka sadar sebenarnya ketika anak PL itu memang kita tidak memberikan treatment. Nah, jadi kalau di PMD itu banyak sekali masalah sosial justru Anda temukan. Anda tinggal pilih sebanyak apa masalah sosial pengembangan masyarakat dilakukan, karena tujuan dari PMD itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan bagaimana menghindari mereka dari pencegahan mereka dari kemiskinan. Masalah desa itu dari dulu kan hanya satu itu aja, soal kemiskinan. Meskipun kita sekarang lihat di desa-desa kita sudah teknologi sudah sampai kok, sudah ada HP ya kan. Nah, tapi ingat, kemiskinan itu tidak lihat dari teknologi ternyata, karena kemiskinan itu dalam konsep psikologi komunitas banyak lagi. Kalau psikososial ada miskin secara ekonomi, miskin secara emosi, miskin secara sosial, banyak miskin ternyata ya. Nah, jadi masyarakat kita tuh miskin dalam tahap apa? Kalau orang Minangkabau kayaknya tidak miskin dalam tahap ekonomi, mungkin tidak terlalu miskin, tapi mungkin miskin itu tadi apa pengayaan pola hidupnya kurang tepat misalnya, atau miskin secara spiritualitas karena kurang bersyukur atau apa begitu. Tapi kan dikelompokkan miskin aja. Cuma masyarakat kalau di PMD yang miskin itu dilihat adalah miskin ekonomi, itu pasti. Nah, ini nanti di PMD itu seperti ini nanti. Bentar Ibu cari yang tempat mana ya. Ini nggak jelas ya. Ini nanti ini ya dalam memberikan apa mengatasi persoalan sosial itu nanti ada langkah-langkahnya. Pertama adalah prevensi dan promosi. Kemudian ada ini untuk pendukung solusi prevensi. Ini Ibu terlalu teori, Ibu nggak suka terlalu teori ya, karena gimana ya? Oke deh, ini 5 hal penting dalam prevensi dan promosi itu. Jadi nanti yang perlu dilihat nanti resiko. Jadi kalau di dalam masyarakat itu ketika orang PMD itu mencoba melihat suatu masalah, dia melihat risiko itu seperti apa. Bilang tadi, ringan, berat, sedang. Ya. Kemudian langkah proteksi apa yang mereka ambil, mereka lakukan di situ. Nah, terus seperti apa? Apakah ada kekuatan resiliensi di dalam pengambil kebijakan itu? Nah, biasanya orang PMD itu mengembangkan resiliensi ini supaya apa? Karena resiliensi ini kan tujuannya tidak sama dengan resistensi ya. Resiliensi ini mencoba orang bisa memahami dirinya sendiri dan dia itu kalau sudah ibarat jatuh dia bisa kembali lagi tegak gitu. Jadi dia tidak mengeluh begitu ya. Nah, ini dilakukan orang PMD itu. Tapi sayangnya PMD itu memang mereka kekurangan orang-orang seperti kita. Seharusnya di PMD ini ada orang psikologi ini. Ada orang yang pendidikan, ada orang psikologi yang di PMD itu ya. Jadi karena PMD itu tidak melulu berhubungan dengan ekonomi sebenarnya persoalannya. Kemudian ada kekuatan apa yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang PMD itu dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada di lapangan, terutama dalam masyarakat desa itu, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa itu. Kekuatan apa yang mereka miliki? Yang jelas kekuatan yang mereka miliki itu adalah ada nilai budaya, ya di sini sebenarnya kalau kekuatan itu ada budaya. Nah, budaya Minangkabau itu seperti apa? Bukan ada pesan di syarat-syarat sini kita pula di sini, tapi budaya Minangkabau itu adalah Saiyo Sakato, ringan samu di jinjiang, balik samu di pikua. Ya, itu kekuatan budaya. Kemudian ada kita punya nilai agama. Nah, ya, orang Islam itu kan bersaudara.
Ini kekuatan. Apa namanya? Awak sama awak, rasuah awak ada di sini. Terus apa lagi kekuatannya yang ada di desa itu? Di samping budaya, apa aset apa yang dimiliki lagi gitu. Nah, ya, termasuk misalnya kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, ini adalah kekuatan yang dikembangkan oleh orang PMD itu. Apa kearifan lokalnya itu? Kearifan lokal ini biasanya berdasar pada budaya dan agama tadi. Bahwa gotong royong itu kearifan lokal. Ya. Kemudian raso pareso itu kearifan lokal. Jadi kalau ada orang masyarakat, ada orang kampungnya yang terpapar atau tidak berdaya, harusnya mereka malu gitu. Nah, oke, ini nilai-nilai yang ada di dalam itu semua. Ini bukan kekuatan, apalagi kekuatan yang dimiliki di situ misalnya. Nah, termasuk nanti bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di desa itu. Nah, ini kekuatan. Ini yang dibaca oleh orang PMD untuk melakukan prevensi atau pencegahan dalam persoalan sosial, misalnya masalah kemiskinan. Nah, nanti kekuatan ini mereka gunakan sebagai aset, ya, untuk membuat kebijakan atau dasar untuk kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa itu. Nah, makanya Ibu katakan di sini sebenarnya orang PMD itu tidak melulu adalah orang pemerintahan, ya, tidak melulu orang yang mengerti administrasi, tapi juga orang yang mengerti hukum, kemudian orang pendidikan, dan yang terakhir yang pasti adalah orang psikologi, ya, karena ini. Nah, mudah-mudahan Sehati, kalau bisa Sehati memberikan kesan yang baik di sini, ini gampang nih untuk masuk PMD, ntar bisa kerja lagi di situ. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, udah cepat aja, makasih. Aku tidak paham itu. Lanjut yang lain kalau ada. Karena Ibu masih menjelaskan sebenarnya. Oke, masih ada yang lain? Biar terbuka lagi ya. Jadi kerja dari ini resiko itu ya kerja dari apalagi tadi Sati mengatakan PMD ya. Jadi resiko itu menurunkan resiko, maksudnya bagaimana proses penurunan kemampuan biologis, psikologis, sosial pada individu dan lingkungan itu diturunkan ya untuk tidak menjadi masalah sehingga yang tadi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan fungsi adaptif masyarakatnya menjadi mampu. Jadi ini risiko itu adalah untuk menurunkan risikonya untuk meningkatkan kemampuan bertahannya atau survivalnya. Dan risiko itu terakhirnya memang harus direduksi. Ya, bukan kemampuannya direduksi, tapi risikonya direduksi untuk menghadapi stres atau pencapaian terhadap proses harapan sosial. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa karena sudah azan, atau sudah azan malas saja lagi. Ini Ibu diberi waktu oleh Bu Wit tadi sampai jam 4. Jam 4 ya Bu Wit? Iya, benar Bu. Nah, ini masih ada 25 menit lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Widya. Begini, Bu, kemarin kami minta izin ke Dinas Sosial kan, Bu. Alhamdulillah sudah diterima. Jadi, kata Kesubak yang di sana, kami nanti bakalan diarahkan bagian rehabilitas, Bu. Jadi yang masih dibingungkan itu kerja kami yang akan kami lakukan di sana itu masih agak ambigu gitu, Bu. Rehabilitas apa? Dinas Sosial, Bu, bagian rehabilitas. Rehabilitasi apa? Iya, maksudnya rehabilitasi apa? Narkoba, atau apa namanya? Kalian remaja mungkin? Ya, remaja atau PSK, rehabilitasi apa ini? Kalau di sana kayaknya semuanya, Bu. Soalnya ibunya bilang cuma rehabilitas saja kemarin. Di mana itu dinas rehabilitas, di mana? Kantornya di mana? Dinas Sosial Pasaman Barat, Bu. Oh, bukan di Padang. Kalau Pasaman Barat saya tidak tahu, saya bilang makanya kantornya di mana. Jadi, jadi harus gini ya Widya ya.
kalau sampai di situ kan belum tahu nih dia rehabilitas apa gitu ya. Nah, seperti Bu tadi, kita jangan masuk ke dalam persoalan mereka. Itu harus diingat. Ya, tahan diri jangan masuk, karena kalau sudah masuk nanti saudara lagi-lagi seperti pekerja. Karena kita mahasiswa, ya udahlah kita disuruh ini suruh itu, jadi tujuan PL-nya nggak sampai. Jadi kemampuan saudara mentransfer ilmu saudara itu, mempraktekkan ilmu saudara itu, membandingkan teori dan konsep dengan kenyataan itu nggak sampai nanti gitu. Karena pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan. Loh kok dalam teori nggak seperti itu ya? Gitu ya, kan ini ya. Karena dalam teori tidak seperti itu bukan teori yang salah, tapi sebenarnya kemampuan referensi di dalam kepala kita itu yang kurang, gitu aja sebenarnya persoalannya ya. Nah, jadi kita tinggal mengembangkannya. Nah, tapi mana hal-hal yang rasanya bertentangan dengan teori itu catat. Jangan-jangan kita yang kurang mampu menjawab, atau memang teori ini sudah berubah, tapi kita masih melihat pada teori yang lain, pada teori yang lama. Misalnya, teori ini sudah edisi ke-10, tapi kita masih belajar di teori yang di buku edisi ke-3 misalnya. Itu kan udah jauh pengembangannya itu. Nah, jadi seperti itu. Semuanya, siapa saja nanti ketika saudara ke lapangan, ketemu satu konsep atau teori yang berbeda dengan teori saudara dapatkan di kampus, di apa selama kuliah, jangan langsung dibantah atau jangan langsung dibilang teori yang sudah pelajari salah atau yang ada di fakta itu yang salah ya. Tapi ini gunanya kita untuk sebenarnya ini keuntungan itu kedua belah pihak ini, saudara MPL dan kami yang dosen pengetahuan kepada kami bahwa ternyata di lapangan sangat dinamis sekali pengembangan ilmu itu gitu ya. Atau istilah ilmu itu tidak seperti yang ada di buku. Istilah berbeda ternyata maksudnya sama. Karena ada istilah yang sama tapi maksudnya berbeda. Nah, begitu. Nah, jadi ini yang perlu di Ananda semua untuk berhati-hati dan selalu mencatat itu Ibu katakan tadi. Jadi selalu punya HP terus HP-nya dibawa untuk merekam, tidak. Gunakan kemampuan mencatatnya, jangan merekam HP-nya itu. Karena di HP itu enggak. Saudara kan punya mata untuk observasi, jadi nggak perlu direkam-rekam, tapi catat aja. Karena kekuatan mencatat, kekuatan menulis itu lebih berkembang ya daripada hanya merekam gitu. Nah itu maksud Ibu tadi. Jadi nanti, oke, silakan Widik. Sekarang kan belum jelas nih rehabilitasi apa. Nah, kalau itu rehabilitasi narkoba, katanya campur, nggak mungkin campur lah. Masa orang rehab narkoba dengan orang rehab PSK dengan rehab apa lagi gitu. Rehabilitasi itu termasuk pemulung. Di situ ada nggak pemulung? Gelandangan tunawisma itu ada nggak? Atau anak jalanan begitu. Nah kan beda-beda itu ya. Atau rehabnya rehab apa ini? Alkohol ada nggak di situ misalnya gitu kan, ini Ibu nggak paham ini kalau di situ apa. Tapi kalau di kota besar kan sudah ada itu. Ya. Kalau di Padang ya Ibu taunya cuma yaitu narkoba, kemudian anak jalanan, kemudian anak tunawisma, kemudian PSK gitu ya, walaupun digampangkan di daerah-daerah gitu ya, tidak di kota Padangnya. Gitu. Makanya ini yang di Pasaman ini tahu nggak rehab apa di situ? Bagian rehabilitasi apa di situ? Karena Sumatera Barat itu rehabilitasinya dipisah-pisah ya, jadi bukan berarti di satu kota itu semua ada rehabilitasi, enggak gitu. Di Widya kira di Pasaman, Widya nanya tadi. Siapa sih nanya tadi? Iya, Bu. Ya, tahu nggak rehabilitasi apa di situ? Nggak disebut. Kemarin cuma rehabilitasi aja dibilang Ibu itu, Bu. Nah, berarti saudaranya kurang kritis nanya rehabilitasi. Harusnya ditanya rehabilitasi apa, Bu, gitu ya. Tapi nggak usah khawatir. Yang namanya rehabilitasi ya pendampingan di situ ya, pengobatan, pencegahan, pendampingan recovery dan segala macam kan di situ ya. Nah, jadi sama aja sebenarnya dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya tadi jawabannya. Jadi kita lihat di situ adalah kalau kira-kira tempat rehabilitasi itu tempat apa? Ya, pengobatan, penyembuhan, pendampingan, penyadaran, kan begitu. Ada kalau nggak salah Ibu kalau konsep rehabilitasi itu ada 5 atau apa itu ya? Pengobatan, penyadaran, pendidikan, pendampingan. Oh ya, satu lagi istilahnya pertobatan. Ada tuh istilah dari teman-teman dinas sosial ya. Nah, jadi kalau dikatakan situs pengobatan,
Oke, pengobatan itu ada 2. Pengobatan bisa secara fisik, secara psikologis. Ya. Nah, kalau secara fisik itu ya mungkin melalui mereka olahraga atau apa ya, atau obat-obatan yang masuk dari obat-obat kimia gitu ya. Tapi kalau pengobatan secara psikologis seperti apa? Nah, itu pendampingan, konsultasi, curhat mereka, dengar ya, konseling ya. Nah, itu langkah-langkah apa konselingnya? Nah, itu nanti sebenarnya kan belajar psikologi konseling tuh. Nah, itu masuk tuh konsep-konsep nanti di situ. Seperti apa? Tapi lagi-lagi katakan kata kunci ini bukan treatment. Kalau treatment saudara repot. Ya, dan saya juga belum berhak melakukan treatment. Marah Bu Wid nanti. Ya. Oke. Nah, habis itu ya melakukan penyadaran terhadap mereka. Bagaimana mereka bisa mengenal masalah mereka sendiri. Kenapa sih mereka sampai begitu, ya kan? Cerita boleh, melakukan pendampingan seperti itu boleh. Anda sambil ini terus, atau Anda tanya kepada pendampingnya, ya. Atau sekaligus saudara juga melakukan pendampingan boleh, gitu. Tapi jangan jangan sendirian nanti pendampingan, nanti terfokus kepada Anda, repot juga nanti. Anda kan tidak lama di situ. Nah, habis itu apa tadi? Nah, ya penyadaran itu ya mengembalikan apa kognitif mereka, emosi mereka sebenarnya apa sih mereka pikirkan, apa hidup mereka ya. Ya kemudian apakah mereka punya tujuan hidup sih sebenarnya, harapan mereka seperti apa, mereka punya harapan enggak. Jadi membangun kembali harapan-harapan mereka ya. Caranya dengan cara membantu, bukan membangun, membantu mereka menemukan kembali harapan mereka, merumuskan kembali harapan mereka seperti itu. Nah, terakhir pertobatan ini ya kita bilang, kita ajak ke mengaji, kita ajak ingat Tuhan, kita ajak sholat, kita ajak berwudu gitu. Tapi kelimanya ini sekaligus sebenarnya. Jadi cuma itu perincian satu-satunya, mana yang lebih dahulu ya silakan gitu ya. Nah, inilah kelebihan kita sebagai psikologi Islam. Kita masuk di situ. Penguatan spiritualitas saya yang bilang tadi, agama dan spiritualitas. Itu dampaknya sangat dahsyat itu pendekatan agama itu. Oke, Widya ya. Nah, jadi di situ. Jadi tujuan kita situ adalah untuk rehabilitasi memang mengurangi risiko mereka untuk tidak kembali kepada masalah mereka hadapi. Ini seperti proteksi. Mereka harus bisa memproteksi diri mereka. Itu adalah mereka memahami tanda dari individu dan diri mereka sendiri. Ya, kalau mereka itu narkoba, kan ada seperti semacam keinginan mereka, kognitif mereka atau kecanduan sakau mereka itu apa itu istilahnya orang narkoba itu. Nah, kalau orang-orang pengemis itu sebenarnya rehabilitasi juga loh. Jangan salah ya, pengemis itu di dalam komunitas itu bukan apa ya, itu bukan faktor hidup, bukan takdir hidup, bukan persoalan kemiskinan, tapi itu persoalan mental ternyata mengemis itu. Jadi ada keinginan mereka bahwa mereka itu tidak merasa tidak mampu. Nah, itu adalah tanda-tanda dari jadi individu mereka. Padahal setiap kita itu punya kemampuan masing-masing. Dan kemudian kita mengaktifkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini semacam social support, dukungan sosial. Kita mengaktifkan ya apa aset-aset di sekitar kita yang bisa untuk meningkatkan dukungan terhadap individu yang bersangkutan itu. Nah, kemudian ada proteksi untuk peningkatan perkembangan biologis, psikologis, dan emosi dan sosial. Nah, ini biasanya bagaimana agar perkembangan ya kalau biologis enggak lagi lah kalau orang dewasa misalnya, tapi kalau anak-anak perlu dan secara psikologisnya, secara kejiwaan seperti apa, mentalnya, kemudian emosi dan sosialnya. Ini harus diprotek agar mereka tidak kembali ya ke persoalan masalah sosial yang mereka hadapi, seperti kalau narkoba, orang kembali ke narkobanya, ya, mengemis kembali ke mengemisnya, sehingga mereka dapat membangun kontak hitam ini, sehingga mereka dapat membangun kesejahteraan dan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini tujuan dari proteksi itu. Ini langkah-langkah, ini tanda-tanda yang diingatkan. Dan ini kerja kita ketika PL ini yang kita catat di sini. Nah, kemudian biasanya orang di dinas sosial itu kan akan bertanya juga. Nah, ada yang bertanya dan ada diskusi dengan kita. Nih, ini kerja kita, ini orang psikologi yang tahu nih tanda-tanda individu itu.
Ya, bagaimana? Kemudian lingkungan aktif ini ya, ini lingkungan aktifnya social support. Oke. Nah, terus selanjutnya kita ke, nah ini yang paling penting dalam rehabilitasi sebenarnya. Jadi untuk rehabilitasi, kemudian termasuk pada korban bencana, ya. Nah, kemudian termasuk yang ada pemberdayaan perempuan anak tadi, yang KDRT, oke. Nah, ini resiliensinya main di sini. Nah, berarti apa? Bahan ibu ini tidak semua cocok untuk yang lain. Seperti ini kan maka ibu satu kan itu karena kalian akan berbeda-beda kan. Nah, kalian akan berbeda-beda sesuai dengan tempat PL-nya. Nah, ini resiliensi. Ini bagaimana saudara mohon, ini pesan ibu, mohon sebagai orang psikologi, walaupun masih mahasiswa psikologi, nah ini mohon untuk dapat membantu, ya, membantu para pendamping yang ada di tempat saudara, pendamping maksud ibu itu kalau dinas rehabilitasi, kalau rehabilitasi kan ada pendampingnya tuh, oke? Kalau PMD itu ada tenaga PMD-nya di mana lagi gitu loh. Nah, ini meningkatkan resiliensi masyarakat yang menjadi sasaran mereka. Komunitas sasaran mereka itu siapa gitu. Ya. Nah, ini jadi kenapa? Karena faktanya banyak mereka yang di luar sana yang bukan orang psikologi menyamakan antara resiliensi dan resistensi. Nah, itu harus hati-hati. Resistensi itu sebenarnya kalau untuk yang benar itu kan sebenarnya yang baik itu adalah resiliensi kan. Bagaimana orang dari meningkatkan daya juangnya itu menjadi usahanya itu untuk bangkit kembali, akhirnya dia berhasil keluar dari masalah sulitnya. Jadi apapun nanti ketika persoalan yang sama muncul lagi, mereka akan cepat membalik seperti gambar panah ini, cepat langsung naik. Jadi mereka tidak mendem atau tetap aja di posisi itu. Nah, kalau ini tersampaikan, ya, maka saudara PL saudara berhasil itu. Gitu. Nah, caranya gimana, Bu? Ya seperti Bu katakan, tapi bukan treatment ya. Ini kita memberikan pemahaman kita kepada pendamping saja. Kalau bisa sekaligus saudara, kenapa tidak juga? Tapi jangan sampai terlibat betul. Karena ibu ini banyak begini. Ini pengalaman ya Bu Wid ya. Banyak mahasiswa kita itu yang merasa itu oh ini nggak apa-apa, saya bidang saya ini, saya coba bantu gitu. Tapi bebannya akhirnya berat sendiri, terbebani sendiri gitu ya. Karena terlalu masuk ke dalam persoalan masyarakat atau komunitas yang mereka dampingi ketika melakukan PL. Jadi kasihan gitu mahasiswa kita. Nah, jadi ini harus hati-hati. Bukan berarti saya orang psikologi nih, saya bisa nih, saya dipercaya, akhirnya timbul semacam bukan kesombongan diri ya, tapi percaya diri ya, percaya diri yang berlebihan itu. Nah, ini khawatirnya selalu dijadikan alat. Kalau memang ada jaminan saya kerja di situ nggak apa-apa, bilang aja nanti kalau memang gitu nggak apa-apa Pak, saya bantu tapi saya kerja nggak di sini. Ya boleh kan, bercandanya boleh. Tapi kalau nggak sebagai alat tenaga sukarela gratis nggak dibayarnya kan nggak enak ya. Nah itu maksud ibu. Karena pengalaman selama ini anak psikologi itu sangat ditunggu-tunggu betul oleh masyarakat itu, di mana saja sebenarnya. Anak psikologi satu, anak konseling satu itu mereka suka sekali, senang sekali kalau sudah ada kalian di lapangan gitu. Baik, cukup Widya? Masih ada? Atau tambah bingung dengan jawaban Ibu? Sudah paham, Bu. Oke, Terima kasih. Iya. Ada lagi? Masih ada 10 menit lagi, silakan kalau masih ada. Bu. Ya, siapa? Dini, Bu. Mau apa, Bu? Nanti kami boleh mendapatkan file PPT yang ini, Bu, yang Ibu sharing. Ya, saya kasih ke Bu Wid, bisa. Oh ya, itu sih, Bu. Untuk lebih dibaca-baca lagi. Ya, makasih, Bu. Ya. Lagi kalau ada masih, silakan.
Oke, sambil ada yang bertanya, ini ada strength, ada kekuatan. Ini harus dipahami ya. Saudara harus paham bahwa setiap individu itu punya kekuatan sendiri mereka. Mereka memiliki kemampuan coping sendiri, punya kekuatan sendiri. Jadi jangan dianggap seluruh orang yang bermasalah itu lemah ya. Itu yang harus hati-hati. Jangan, jadi kita itu tidak apa namanya, kita tuh bukan memberdayakan orang sebenarnya. Kita tidak memberdayakan orang. Kalau memberdayakan itu bahasanya sudah parah itu. Ya, tapi kita membantu, mendampingi orang itu untuk berdaya kembali, begitu ya. Nah ini, jadi ada kekuatan itu adalah aset atau potensi yang dimiliki individu untuk fokus bagi kesejahteraan dirinya, meskipun dia dalam situasi sulit. Nah ini harus kita pahami konsep ini ketika Anda dimanapun melakukan PL. Nah kemudian juga setiap individu itu sebenarnya memiliki rasa humor dan optimis dan memiliki peranan penting dalam hal ini. Karena itu kembalikan mereka bagaimana bahwa mereka tuh sadar punya potensi ini, punya kekuatan ini. Setiap individu punya kekuatan ini. Cuma ada yang berkembang, ada yang tidak. Berkembangnya bagaimana? Ya tergantung pada lingkungan tadi. Ya, sejauh mana lingkungan itu memberi kesempatan untuk berkembang. Jadi jangan dibilang orang yang diem itu nggak humor. Mungkin dengan cara diem itu dia humornya seperti itu. Ada kan orang kalau lucu tuh ketawanya kakak-kakak, wah lepas kan. Tapi ada orang udah ngakak yang dia senyum aja sedikit. Nah kesel kan kita lihatnya, tapi memang itu dia gitu loh. Nah jadi bahwa setiap orang itu punya aset ya di dalam diri mereka. Nah ini harus kita pahami. Apa namanya, untuk tidak menganggap orang itu lemah gitu. Setiap orang itu selemah-lemah bagaimanapun dia punya kekuatan sendiri dalam dirinya. Punya kekuatan untuk coping, punya kekuatan untuk memproteksi diri, punya kekuatan untuk melakukan pencegahan, prevensi. Hanya saja ada yang bisa mengenali kekuatannya itu, kompetensi personalnya itu, ada yang tidak. Oke. Baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Jadi terakhir kata kunci tadi itu sebenarnya kita bicara tentang masalah sosial, ya apa itu kriteria ada 5 kriteria masalah sosial tadi, kemudian dampak masalah sosial itu terhadap kehidupan individu dan masyarakat, ya karena bisa mempengaruhi psikologis dan kehidupan sosial selanjutnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sosial itu seperti apa, ada kemudian macam-macam atau bentuk dari masalah sosial, ya tadi sudah dijelaskan. Dan semuanya yang kita lakukan tadi, ya, bagaimana cara kerja psikologi itu di dalam komunitas, dalam menghadapi masalah sosial adalah untuk peningkatan kualitas hidup individu. Ini kata kuncinya, ya. Tujuannya semua untuk peningkatan kualitas hidup. Itu kerjanya psikologi pada masalah sosial itu, tapi dengan caranya sendiri. Jadi bukan langsung 1 tambah 1 2 ya. Nah, untuk mencapai peningkatan kualitas hidup ini, oke. Itu berbeda. Nggak bisa ya. Oke. Nah, untuk peningkatan kualitas hidup itu bertahap. Ada langkah-langkahnya, ada tahap-tahapnya kembali kepada setiap individu. Tetapi kita memahami, kita sepakat tadi bahwa setiap individu memiliki kekuatan dirinya sendiri, mempunyai cara copingnya sendiri, ya. Dan dia memiliki kompetensi individu dan kompetensi sosialnya dengan caranya sendiri. Begitu. Jadi tidak ada orang yang tidak berdaya. Selagi Allah sudah mengatakan selagi kita diberi akal, kelebihan manusia itu adalah diberi akal pikiran, tandanya dia berdaya, dia bisa memberdayakan dirinya sendiri. Makanya dia menjadi khalifah di muka bumi. Jadi nggak ada manusia itu nggak berdaya sebenarnya. Cuma dia malas saja untuk menggunakan kemampuannya, ya kan? Nah, orang pengemis itu bukan dia tidak berdaya, dia berdaya sebenarnya, tapi dia malas. Dia gunakannya malasnya itu sebagai kekuatannya. Akhirnya dia ngemis, dia minta-minta. Nah itu yang
sama dinas sosial yang diperbaiki itu. Mental itu, ya kan? Nah, jadi dalam pusat rehabilitasi sebenarnya itu yang digunakan. Apa itu? Kenapa mereka seperti itu? Maka lakukanlah penyadaran kepada mereka. Maka Ibu bilang dengan 5P tadi. Ada penyadaran, ada pendidikan, ada pendampingan, ada pengobatan, dan ada pertobatan dalam konsep rehabilitasi. Dan saudara diminta semuanya kalau dapat terlibat dalam melakukan pendampingan apapun yang dilakukan oleh pendamping-pendamping di lapangan itu. Atau apa namanya? Apa Bu Wit namanya Bu Wit? Tenaga bukan DP, apa tenaga pendamping DPL ini? Bu. Hah? Pamong, Bu. Pamong ya, maaf. Pamongnya itu. Oke, dari tadi kok saya bilang, karena saya biasa bicara di LSM ya, jadi pendamping enggak ada. Oke. Dari tadi susah apa ya gitu, maka kata pendamping. Oke, pamong maksud Ibu itu. Ya. Jadi untuk bisa mentransfer dan menyerap semua pengetahuan yang ada di sana. Jadi kita harus saling berbagi. Kadang-kadang ada pamong itu atau orang-orang atau pamong dan pendamping yang anu juga ada berbeda gitu ya. Nah, kadang-kadang ada mereka melakukan memang konsep mereka itu sebenarnya kurang tepat. Nah, itulah gunanya kita PL itu. Jadi kalau ada yang kurang tepat, kalau bisa kita kasih masukan supaya tepat. Ya kan? Tapi lagi tidak melakukan treatment. Baik, masih ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada Bu Wit, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Wit. Sudah tinggal 2 menit lagi. Benar ya, nggak ada lagi ya? Bingung dia Bu Wanda ngecek capek benar. Tapi semuanya sudah bisa dipahami, saya rasa ya, mudah-mudahan benar gitu. Kalian sudah paham sehingga tidak gampang lagi nanti untuk memulai gitu. Ya, memulai untuk melaksanakan PL. Bu Wanda mohon izin memberitahu dari sini aja, Bu Wanda kayaknya ditunjuk untuk DPL juga Bu tahun ini. Oh ya? Iya Bu, untuk SK DPL-nya nanti kirimkan. Mungkin selanjutnya kita komunikasi japri aja Bu. Ada lihat nama Ibu gitu kan. Kira-kira Bu Wanda mau nanti akan kemana gitu. Karena untuk pengantaran kita untuk DPL kita yang di Padang aja Bu. Iya. Tapi lokasinya sebenarnya pelaksanaan PL-nya itu banyak juga yang di daerahnya masing-masing. Jadi untuk daerah masing-masing itu pengantarannya online saja. Kita akan buka secara resmi hari Senin pagi oleh Pak Murisal. Baru kemudian yang di Padang, DPL-nya akan berangkat ke lokasi-lokasi dari tempat pelaksanaan PL. Dan itu berbagi ada 14 dosen insya Allah. Yang akan jalan Senin dan Selasa. Sosial Selasa kayaknya Bu. Oke. Oke, bila memang tidak ada lagi, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Wanda. Mudah-mudahan berikutnya masih bisa untuk konsultasi ya Bu ya, anak-anaknya terutama ketika memang terkait dengan hal-hal yang teoritis seperti ini gitu ya, dan mungkin butuh arahan di dalam kelompok atau tidak dalam kelompok, mungkin nanti kalian juga bisa menghubungi Bu Wanda agar lebih jelasnya gitu ya, jadi kalian juga tidak salah melangkah di tempat PL-nya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Wanda. Kita foto bersama dulu Bu, sekali untuk absensi. Tolong dibuka videonya ya. Oke, silakan. Bu, tapi maaf saya jaringannya nggak bisa buka video, Bu. Udah nggak apa-apa, yang penting namanya muncul. Ya, makasih, Bu. Oke, semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Layar 2. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Dengan demikian berakhir sudah pembekalan terakhir di sesi PL kali ini. Klinis sudah 2 kali, pendidikan sudah 2 kali, juga barusan barengan selesainya Bu Wanda dengan Bu Rena. Pio udah kemarin ya.
kemudian sosial juga sudah, otomatis berarti kalian sudah bisa dilepas untuk kemudian melaksanakan PL di tempatnya masing-masing. Insya Allah besok kita akan briefing dulu sekali lagi, terutama mungkin terkait dengan format laporan dan tentunya tentang etika pelaksanaan PL. Ya, ini memang disoroti karena kalian bagaimanapun ya membawa nama IAIN atau membawa nama UIN gitu ya. Kalian tidak membawa nama pribadi, mereka nggak akan ingat siapa itu Tania, siapa itu Sahati, Rian, Sofia, dia taunya anak UIN ya. Setelah kalian pergi dari sana, mereka taunya itu anak UIN. Jadi kalau seandainya bagus, maka baguslah nama UIN. Tapi kalau kalian jelek di sana attitude-nya, maka jelek juga nama UIN. Jadi perlu untuk disampaikan kembali terkait dengan attitude di dunia kerja. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan pada Bu Wanda atas waktunya, atas kesempatannya. Kepada Ananda semua dipersilahkan kembali melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.